Depok gak ada lawan. Apa ini? Gokil. Supra. Ada lagi. Hah? Ini Depok belah mana? Wih, iya, wih lah begini mah. Oh, buset deh. RX7 Velset ada 2. Aduh, jangan ngomong begitu deh. Gua aja cucunya Rasulullah yang asli kagak ngomong begitu. Gua takut dosa. Gua ini Sayyid. Ya, keturunan Rasulullah asli. Iya, nggak ada yang bantah, Mas. Nggak usah ngegas. Kenapa sih? Jajaran gue tuh dari Sultan sampai ke atas tuh sampai ke kakek gue Adam Al-Ghazali di Mekah Al-Mukarram sana. Siap. Gue tuh cucu Rasulullah asli, tapi gue nggak berani ngaku-ngaku. Iya ampun. Gue aja cucunya Nabi asli, Nabi Muhammad SAW, gue kagak ngaku-ngaku, boleh dicek. Iya. Di stambuk gue Sayyid asli. Kenapa? Kakek gue Sultan. Sultan itu nggak ada yang keturunan daripada sembarangan. Iya, siap. Siap apa sih? Terima sama gua soal Sunda-Sunda tadi atau apapun itu, lu nggak terima sama gua, lu tunggu gua, lu bilang di Sapam Universitas Wijaya Kusuma gua nyari yang namanya Resbob atau Daus. Kuliah. Oke, nggak ini streaming kapan? Ini dia live stream kapan? Masalahnya, yang gue tahu masalah dia udah kelar. Maksudnya udah kelar adalah dia sendiri udah klarifikasi gitu loh ya. Jadi kalau misalkan ini streamnya setelah klarifikasi sih anjing banget ya. 1, 2, 3, fuck it. Zap, baik guys, sama gue Riva, channel Patri Batoy. Ya sudah lama kita tidak melihat what's happening in Indonesia ya. Nah, karena sudah sekian juta tahun yang lalu ya terakhir kita reaction Indonesia kejadian aneh. Itu udah lama ya. Tanpa berlama-lama, jangan lupa kalian subscribe dulu, terus nyalain lonceng notifikasi di bawah. Kali ini kita akan melihat apa yang terjadi di Indonesia ini ya. Kita langsung ya guys ke videonya. Apa nih? Astagfirullahaladzim. Oke, pertama ya lanjut Mas. Ya, BWK. Kan antum lagi ini ya, maksud gua nggak usah disautin, nggak usah. Gue pengen ketawa nih ya, tapi kayak rasanya tuh nggak bisa gitu loh ya, paham nggak sih lu? Engkau siapa? Oke. Jadi dia tuh melihatkan gimana dia lagi sholat mungkin ya, lagi ibadah, oke? Iya, sujud, set, oke, sujud lagi, cepat juga. Oh mak. Bang, lu sholat apa sih? Hah? Enggak, sholat apa? Gue cuma nanya itu doang, sumpah gue nanya itu doang. Depok gak ada lawan. Apa ini? Gokil. Supra. Ada lagi. Hah? Ini Depok belah mana? Wih, iya, wih lah begini mah. Oh, buset deh. RX7 Velset ada 2 di Depok. Mobilnya Kalter habis. Wede. Kagak, ini Depok mana? Depok belah mana bang? Ini gue di GDC tuh kan. Ya kan? Coba belah mana ini? Coba Depok Timur, Depok 2, apa di mana? Coba kasih tahu detail lah bang. Jangan lu setengah-setengah begini. Di sini mah di Depok mah kagak ada nih, Map Kating, Mio Anggora, ya Bit Karbu nggak ada. Kagak ada di Depok, kagak ada begitu. Mio Anggora, Bit Karbu kagak ada begini. Kalau di Depok tuh R34 tuh, ya kan? Orang banyak yang foto-foto di jalannya tuh. Depok ini. Citayam Fashion Week emang mantep ya. Citayam Fashion Week bagian mana? Coba SCBD kagak ada Citayam Fashion Week kayak gini ya. Kagak ada. Gokil. Tuh, ada yang naik sepeda juga. Citayam Fashion Week, coy. Kagak yang Depok belah mana sih? So coba enggak, gue pengen nanya doang, itu aja. Ini Margo lurus dikit ya bang. Ioi dijawab anjing. Kagak, maksud gue ya Allah, kalau Depok kayak gini gue keluar gue tiap hari, gue ngeplok anjing, gue tiap hari ya begini ya. Aduh, kayak mana guys ya, Depok kayak gini mah
Buset deh. Maling ge, ngedon, begal kagak ada, begal yakin gua kalau Depok kayak gini begal kagak ada, kagak berani. Sumpah ini mah nggak bohong gue. Bila mana ibu bapak semua sudah membawa uang hari ini, tidak usah pulang dibawa lagi tuh duit. Ngapa emang? Maju ke depan semua, kita serahkan untuk Allah. Setuju? Insya Oke. Allah. Ibu-ibu yang sudah bawa cincinnya, udah bawa gelangnya, udah bawa kalungnya, udah bawa antingnya, nggak usah dibawa pulang. Copot sekarang. Terus? Siapa yang mau duluan ngasih cincin? Mudah-mudahan berangkat pergi haji ke Baitullah. Amin. Dari konteks mulai hitungan 10. 1 10. 10 9 8 7. Ayo yang di luar, mana yang di luar? Pergi haji insyaallah. Enggak, ini aduh, gimana ya, gue udah berkali-kali ngomongin ini. Maksud gue nggak usah disakanakan banget, nggak usah lu orang pergi haji, dari niatnya udah cukup gitu, nggak perlu yang namanya kayak gini gitu ya, memberi ustadznya atau memberi itu nggak perlu sebenarnya ya. Bukannya nggak perlu, ustadznya nggak usah minta, ustadznya boleh nyuruh sedekah, boleh minta jangan. Paham nggak bedanya nyuruh sedekah sama minta? Ngerti kan bedanya kan? Nah, sehat-sehat ya buat Ustadz, Pak Ustadz, Bu Ustadzah di Indonesia ini, sehat-sehat lah ya. Semoga nggak ada lagi yang seperti ini, amin. Hal yang gue gak mau keulang lagi dalam hidup gue adalah, kenapa nih? Apa nih? Apa? Coba. Ngegepin calon tunangan gue selingkuh. Oke. Titik terendah dalam hidup gue dihianatin sama orang yang benar-benar gue percaya, gue anggap penting dan gue kira dia terbaik, tapi malah nihil. Oke, emang sangat amat banyak ya di tahun 2025 ini, apalagi sekarang udah penutup tahun, yaitu bulan Desember, makin rame kayaknya ya, karena kan biasanya kalau orang nikah itu awal tahun atau akhir tahun ya. Nah, disinilah diuji. Aduh, sehat-sehat buat mbaknya ya. Semoga digantikan jodohnya yang lebih baik, yang lebih proper, yang lebih sesuai sama mbaknya lah mungkin ya. Kalau kayak gini, udahlah, lepasinnya udah mbak ya. Berarti laki-laki tersebut belum bisa jadi yang terbaik buat mbaknya gitu ya. Sekarang mbak udah fokus di diri mbak sendiri mungkin ya. Mungkin juga ya seperti itulah ya. Dunia berputar ya. Nah udah, sehat-sehat buat mbaknya. Aira Safa tuh guys ya, shout out buat mbaknya yang udah kuat banget ya. Buat lo, kalau lo nonton video ini, mudah-mudahan hidup lo sehat, karena gimana pun lo emang udah sempet jadi yang terbaik di hidup gue. Betul, buat laki-lakinya tuh mbak baik nih kan, masih doain laki itu. Dan buat lo sama simpenan lo itu, gue berharap kalian berdoa aja biar gak dapat karma atas apa yang udah lo berdua lakuin ke gue. Benar ya. Mbak ini ya udahlah, terima lah mbak ya, kenyataannya udah kayak gini ya, mau gimana juga, mau protes gimana juga tetap aja udah nggak bisa diubah gitu kan, kenyataan. Oke, sehat-sehat buat mbaknya ya. Aduh, jangan ngomong begitu deh. Gue aja cucunya Rasulullah yang asli kagak ngomong begitu. Gue takut dosa. Gue ini Sayyid, ya, keturunan Rasulullah asli. Iya, nggak ada yang bantah, Mas. Nggak usah ngegas. Kenapa sih? Jajaran gue tuh dari Sultan sampai ke atas tuh, sampai ke kakek gue Adam Al-Ghazali di Mekah Al-Mukarram sana. Siap. Gue tuh cucu Rasulullah asli, tapi gue nggak berani ngaku-ngaku. Iya ampun, gua minta maaf mas siapa nih, Firdaus ya. Kalau misalkan gua ada salah-salah kata, gua ada salah-salah ngomong, gua ada ngegas atau gimana, gua minta maaf ya sekali lagi buat Bapak Firdaus ini atau Mas Firdaus ya. Berat tanggung jawabnya. Iya emang. Ngaku deh, sekarang Indonesia udah capek. Iya. Ya kan, udah berbuat baik aja. Ya kan, ikutin akhlaknya Rasulullah, akhlaknya terima, jangan menjajah wanita. Iya betul, jangan menjajah wanita, betul. Jangan nyepelein wanita, udah nggak usah ngaku-ngaku Rasulullah. Iya.
Iya, iya. Nggak usah ngaku-ngaku cucunya Nabi. Enggak, gue nggak, apalagi cucu Nabi, gue nggak pernah ngaku-ngaku bang, ya. Jujur dari awal gue nggak pernah yang namanya ngaku-ngaku cucu Nabi atau cucu Rasulullah atau keturunan Rasulullah atau keturunan Nabi. Biar orang-orang aja yang menyebut seperti itu, gue sendiri mengklaim gue nggak kayak gitu gue, ya. Gue aja cucunya Nabi asli, Nabi Muhammad SAW, gue kagak ngaku-ngaku, boleh Iya. dicek. Di stambuk gue Sayyid asli. Kenapa? Kakek gue Sultan. Sultan itu nggak ada yang keturunan daripada sembarangan. Iya, siap. Siap apa sih? Itu minimal keturunan Rasulullah. Dari zaman dulu 80% Sultan Indonesia ini turun cucunya Rasulullah SAW. Boleh Iya. ditanya. Percaya kok, percaya. Masalahnya sekarang kalau Habib Bahar nanya dia cucu Rasulullah, kakek lu siapa dulu? Iya, kan kayak gitu kan, harus tanya kan kakek dulu siapa ya kan. Kalau emang bener-bener keturunan Rasulullah harus dicek dan recheck gitu kan. Di sini kakek lu siapa? Kakek Nah. gua Sultan Ismail Muhammad Shah. Ya, di Bima sana. Kakek Bahar ini siapa? Gitu loh. Jangan ngaku-ngaku cucu Nabi buat ngejajah wanita. Iya. Kasihan, bos. Bos. Gitu loh. Janganlah kalian suka ngaku-ngaku cucu Nabi atau keturunan Nabi cuman buat memperdayai wanita. Jangan. Iya benar yang diomongin ini, ya. Mas Firdaus ini intinya sari-sari poinnya yang harus kalian ambil dari omongannya Mas Firdaus ini itu. Gue nangkep ya nggak Mas? Kan gua aja syahid asli, gua kagak ngaku-ngaku. Berat, bos, hukumnya. Kita ngaku Iya. ustadz aja berat pertanggungjawabannya. Nah, tuh, yang ustadz aja berat pertanggungjawabannya, apalagi yang Di hadapan Allah gitu loh. Nggak usah aku-aku untuk menjadikan tameng untuk menjajah orang, jangan. tuh. Kasihan, bos. Bener sih. Pengakuan ini, statement ini bener sebenarnya. Poinnya tuh benar sebenarnya. Lu orang tuh jangan menjual nama, mungkin ya. Bener nggak, Mas Firdaus ya? Kalau benar coba dikorek. Kalau salah coba dikoreksi. Kalau benar coba ya udah. Jangan menjual nama kalian ditinggikan buat memperdayai orang. Paham? Gitu. Kalau begini gue perlu tegur si Bahar bin Smith. Jangan Bahar ya. Kamu kan adik saya, kamu masih Iya. tuan saya ya berapa tahun gitu. Jadi Iya. jangan lagi ngaku-ngaku cucu Rasulullah. Udah cukup kamu Bahar bin Smith aja udah. Sama seperti saya Firdaus. Udah nggak usah bawa kakek moyang kita. Iya bener, nggak usah tuh jual nama keturunan apa nggak usah sebenarnya kalau buat pengen baik ya. Kalau misalkan nih kalian menurunkan kebaikan gitu ke sekitar, ke lingkungan kalian, nggak usah lah bawa keturunan buat apa sih? Hah? Buat apa? Nggak usah. Gitu. Kasihan Rasulullah SAW dibawa namanya untuk berbuat jahat. Nah, betul. Tuh, coba tanggung jawab lu gede banget kalau begitu. Coba dah, gue sekarang all in. Mas Firdaus gua. Sumpah ini mah. Terima sama gua soal Sunda-Sunda tadi atau apapun itu, lu nggak terima sama gua, lu tunggu gua, lu bilang di Sapam Universitas Wijayakusuma gua nyari yang namanya Resbob atau Daus. Oke, nggak ini streaming kapan? Ini dia live stream kapan? Masalahnya, yang gue tahu masalah dia udah kelar. Maksudnya udah kelar adalah dia sendiri udah klarifikasi gitu loh ya. Jadi kalau misalkan ini streamnya setelah klarifikasi sih anjing banget ya. Kuliah ngambil hukum, politik. Sama hukum juga sebenarnya. Iya sih, Terus maksudnya apa? sama sih. Lah, maksudnya apa? Hah? Gimana sih? Maksudnya lu bawa universitas, fakultasnya apa? Buat apa? Ayo coba. Nih kalian kalau misalkan pengen tahu masalahnya Resbob itu apa, ada di sini guys. Pokoknya semua Sunda Tuh. semua orang Sunda Tuh. Ini upgrade lagi. Woi, jangan bilang gitu, Bob. Jangan bilang gitu, kenapa emang? Yang saya hormati dan saya cintai Ini klarifikasinya. seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada, mobil khusus utama dan pertama sekali yaitu keluarga besar, saudara-saudara saya, khususnya juga orang-orang Sunda dimanapun berada. Pada kesempatan ini secara resmi saya merasa berkewajiban untuk menyampaikan klarifikasi serta permohonan maaf terkait salah satu ucapan saya saat streaming di Surabaya waktu lalu 3 hari lalu. Saya diingatkan
oleh banyak pihak Betul. bahwa saya telah menyinggung suku tertentu. Bukan diingatkan lagi, abangnya ini ada yang melapor, udah ada yang ngegugat, udah ada yang somasi gitu ya. Jadi bukan cuman mengingatkan doang ya. Makanya dia mungkin bikin video klarifikasi ini ya, mungkin dia udah sadar gitu ya. Dia sadar dia blunder gitu ya di sini ya. Tepatnya suku Sunda. Betul. Dengan memberikan stigma tertentu. Betul. Izinkan saya menyampaikan klarifikasi bahwa sungguh dan sesungguh-sungguhnya saya masih tidak percaya sedikit pun apa hal itu, ucapan itu keluar dari mulut saya. Hal itu mustahil dan tidak masuk akal sama sekali bagi saya mengucapkan hal itu, apalagi terkait dengan suku Sunda. Ya, jadi itu guys ya, klarifikasinya dari si Resbob atau yang bernama Adimas Firdaus itu ya, kurang lebihnya poinnya itu yang disampaikan. Jadi kalian mungkin ada yang udah ke-trigger mungkin dari suku Sunda ya. Ya kalian wajar sih ya kalau ke-trigger ya. Orang di kata-katain kayak gitu ya, wajar sih marah ya. Kita marah, kalian marah, wajar. Jadi tapi kalau bisa kan Resbobnya udah klarifikasi gitu ya. Ya itu terserah, balik lagi sih ya. Balik lagi terserah kalian ya. Cuma gue di sini cuma bisa apa ya kalau kayak gini ya, bantu goreng apa? Enggak, tapi Resbobnya udah klarifikasi. Dia udah mau bertanggung jawab lah seenggaknya ya buat minta maaf gitu ya. Tapi kalau streaming yang tadi itu setelah klarifikasi, ya udah lu orang pada hujat lagi aja, nggak apa-apa. Sumpah, nggak apa-apa ya. Gitu aja dulu buat video kita kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, juga share video yang teman-teman lu biar teman-teman lu tahu gue hidup. Jangan lupa follow Instagram, TikTok gue di deskripsi. Soalnya gue di TikTok itu suka live streaming. Live streamingnya apa? Pasti game lah. Ada Roblox, ada GTA 5 roleplay mungkin ya. Terus juga atau Valorant atau Delta Force, ada macem-macem. Gue mainin game di TikTok ya. Gue Ripat. Cabut dulu. Dadah. It's okay to hurt your voice screaming in my face. I know you got a bark when you don't got bite. Tell me what's that like? What's that like? Being that insecure, acting up, immature. Had enough, I'm so bored. I'm so bored.